Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Hatib. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, NPM 2141203. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan tentang proposal usaha bisnis makanan daun kafe. Adapun bab 1, pendahuluan, latar belakang, perkembangan zaman menyebabkan pesatnya arus globalisasi yang berdampak pada banyaknya kunjungan wisatawan asing, khususnya wisatawan dari Timur Tengah yang mengunjungi kawasan Indonesia yaitu wilayah Jakarta Raya. Melihat dampak dari hal tersebut, kami berinisiatif untuk mendirikan usaha dalam bidang kuliner. Para wisatawan Timur Tengah selain berwisata di Indonesia, khususnya wilayah Jakarta, mereka juga menanamkan modal untuk investasi di berbagai macam bidang. Melihat dampak dari hal tersebut, kami berinisiatif untuk mendirikan usaha dalam bidang kuliner, yaitu dalam bentuk kafe yang bernama Daun Cafe. Di kafe ini kami menyediakan berbagai menu khas Timur Tengah serta makanan dalam negeri juga, sehingga tidak hanya wisatawan Timur Tengah yang akan berkunjung, tetapi warga Jakarta dan sekitarnya juga dapat menikmati makanan dari kafe kami. Kemudian poin kedua yaitu visi dan misi organisasi. Adapun visi dari kafe kami atau kafe daun yaitu menjadikan kafe daun sebagai makanan modern dan eksklusif. Yang kedua, misi dari Daun Cafe adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan masakan modern dengan cita rasa Timur Tengah. Yang kedua, menciptakan kambing sebagai hidangan yang istimewa. Yang ketiga, menciptakan suasana kafe senyaman mungkin. Dan yang keempat, memberikan pelayanan yang memuaskan. Poin 3 yaitu slogan Daun Cafe, yaitu Go Down Cafe, nikmatilah hidangan kami. Nah, poin keempat yaitu product leader. Adapun yang pertama yaitu nasi kebuli, kemudian kebab, sop marak, roti kane, kambing guling. Dan poin yang kelima yaitu jam buka. Senin sampai Jumat kita buka jam 9 sampai jam 10. Hari Sabtu sampai Minggu kita buka jam 9 sampai jam 12 siang. Alamat Daun Cafe yaitu Jalan Condet Raya nomor 486 samping PGJ, Jakarta. Telepon 0218517751. Adapun website kami yaitu www.down-cafe.net. Nah, yang bab kedua yaitu aspek produksi. Poin A, bahan utama yang kita buat untuk makanan ya. Yang pertama sayuran, yang kedua rempah-rempah, selanjutnya nasi, roti, ayam, kambing, dan sapi. Daftar menu makanan. Kita bisa lihat di sini ya harganya. Nah, ini ada minumannya juga. Minumannya mulai dari kopi, jus, green tea, lemon tea, dan lain-lain. Nah, kemudian kita ke poin B, yaitu spesifikasi produk yang kita tawarkan. Ini cuman beberapa. Yang pertama, nasi kebuli. Nasi kebuli adalah jenis makanan dari negara Timur Tengah. Makanan ini sangat memadukan rasa kambing di dalamnya. Nasi kebuli adalah perpaduan dari rempah-rempah dicampurkan dengan daging kambing. Di dalam nasi kebuli terdapat nasi, rempah-rempah, daging kambing, dan ditambahkan dengan acar supaya cita rasanya semakin menggoda lidah. Yang kedua yaitu kebab. Di sini pasti saya kira sudah banyak yang tahu ya tentang kebab. Kebab yaitu mempunyai banyak varian jenis. Ada 3 varian jenis kebab yaitu kambing, ayam, dan sapi. Pasti kalian pernah memakan salah satunya atau bahkan 3-tiganya. Nah, makanan ini dapat dibawa kemana-mana dan sangat praktis. Bahan dasar makanan ini terdapat pada daging dan roti. Roti dipanggang, lalu daging dimasukkan, setelah itu ditambahkan bumbu-bumbu yang dapat menjadikan makanan ini menjadi lebih lezat. Seperti mayones, sambal pedas, dan saus tomat, dan ditambahkan sayur-sayuran seperti selada dan bawang bombay. Yang ketiga ada sop marak. Di sini saya kurang tahu ya, jadi saya akan membacanya.
Makanan ini dapat disajikan dengan nasi kebuli, karena sop marak sama-sama dibuat dengan bahan dasar tulang daging kebuli yang masih muda. Jika tidak dengan tulang daging kebuli, dapat digunakan tulang sapi muda, karena sangat pas untuk disantap. Sekitar tidaklah mengkhawatirkan karena daun kafe memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan pesaing, ya. Bab selanjutnya, bab ketiga yaitu aspek pemasaran. Yang pertama bisnis area. Bisnis area itu apa? Bisnis area atau area alokasi pemasaran merupakan daerah di mana usaha ini didirikan dan mencakup target pasar yang akan dibidik. Lokasi dari daun kafe ini direncanakan di daerah Jakarta, sehingga sasarannya adalah warga Jakarta dan sekitarnya. Yang kedua yaitu target pasar. Nah, untuk mengetahui target pasar sebelumnya juga harus melakukan survei ke lokasi dan penelitian pasar, di mana sangat mempunyai arti penting bagi pengusaha. Di antaranya yaitu mengetahui terlebih dahulu apa tujuan yang akan dicapai, yaitu mencakup bagaimana potensialnya pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan. Kemudian dari penelitian, maka pengusaha mengetahui bagaimana target pasar yang ada di lokasi. Target pasar yang kami kemukakan ini merupakan salah satu representasi dan segmen-segmen dalam memasuki pasar. Oleh karena itu, hal ini merupakan awal permulaan yang sangat penting untuk mengerti segmen dan target pasar yang ada pada lingkungan sekitar. Kemudian, poin ketiga yaitu permintaan. Taksiran permintaan pada daun kafe adalah sebagai berikut. Jumlah yang dimakan di tempat 300 pengunjung, jumlah yang dibungkus 150 pengunjung. Kursi yang disediakan untuk pengunjung berjumlah sekitar 62 kursi, sehingga dapat diperkirakan dalam sehari akan ada 100 orang pengunjung yang mampir dan menikmati menu yang disediakan daun kafe. Kemudian tidak menutup kemungkinan untuk pesanan yang dibawa pulang yang memiliki potensi penjualan sebesar 20 lusin dengan berbagai variasi jenis makanan. Yang keempat, pesaing. Usaha daun kafe bukan termasuk usaha jenis baru dalam bidang kuliner. Namun, karena kekhasan rasa yang disajikan, membuat kafe ini berbeda dengan tempat makan pada umumnya. Pesaing yang sejenis antara lain yaitu Little Baghdad, Shisha Cafe, dan Abu Salim. Namun, pesaing yang telah ada di lingkungan sekitar tidaklah mengkhawatirkan, karena daun kafe memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan pesaing yang ada. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Kita bisa melihatnya ya. Yang pertama ada biaya investasi yang kalau dijumlahkan yaitu sejumlah 65.500.000 rupiah. Yang kedua yaitu ada modal awal. Jadi kita ada investasi pemilik yaitu 5 orang, per orangnya yaitu 40 juta, maka akan menghasilkan 200 juta. Kemudian yaitu biaya operasional bulanan. Di antaranya yaitu sewa tempat, leasing peralatan dapur, gaji pramusaji, biaya listrik, dan lain-lain. Kalau dijumlahkan itu totalnya menjadi 10.491.000 rupiah. Nah, ini ada biaya operasional harian, juga BOP-nya. Ini bisa dilihat ya. Kemudian makanan, diantaranya yaitu nasi kebuli, kebab, sup marak, roti canai, dan kambing guling. Selanjutnya ada minuman, diantaranya yaitu kopi jahe, jus kurma, simple fresh, green tea, lemon tea, lemonade squash, blueberry juice, dan lain-lain. Itu jumlah bahan bakunya yaitu 3.343.000 rupiah, dan ditambah lain-lain yaitu senilai 112.395 rupiah, dan jumlah biaya operasional hariannya yaitu senilai 3.455.395 rupiah. Ini ada rekapitulasi laba rugi harian pendapatan. Bisa kita simak ya, bisa kita hitung. Kemudian ada minumannya. Nah, maka
Jumlah pendapatan ditambah jumlah biaya yang tadi, yaitu kita akan mendapatkan laba bersih atau keuntungan bersih senilai Rp1.556.605. Kemudian ada anggaran perusahaan, cash flow. Di sini saya kurang paham, jadi teman-teman bisa melihatnya langsung. Ya, mohon maaf itu babnya ada sedikit kekeliruan. Ini juga PP atau cash flow ya. Itu senilai 200 juta kali 1 tahun. Di sini saya kurang paham, jadi kita skip aja. Nah, kesimpulannya PP adalah selama 2 tahun 4 bulan 24 hari. Jika umur ekonomis 3 tahun, maka usulan proyek ini diterima. B. ARR. Jumlah ARR adalah 37,84%. Misalnya keuntungan yang diharapkan adalah 30%, maka usulan proyek ini dapat diterima. Yang C yaitu NPV. Pada diskon faktor 15% NPV sebesar sekian, NPV bernilai positif, maka usulan proyek ini dapat diterima, dan lain-lain. Nah, ini adalah surat pengantar proposal. Teman-teman bisa menyimaknya langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu ada surat perjanjian kerjasama. Mulai dari nomor pada hari ini sampai berupa. Ada juga pasal-pasalnya, yaitu pasal 3 yang berisi tentang kewajiban masing-masing pihak. Ada pasal 4 juga yang berisi tentang lain-lain, segala bentuk kerjasama dalam kegiatan. Nah, demikian sedikit presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you.